Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fawaid pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hari ini kita akan membahas tentang pengumpulan data dan teknik sampling. Mata kuliah ini menjadi lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang kita telah diskusikan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari ini adalah pertemuan kelima. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi tentang pengumpulan data dan teknik sampling ini. Pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini atau materi pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar sumber data, populasi, dan sampel dalam penelitian tafsir. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan berbagai teknik sampling serta perbedaannya. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, mengetahui macam-macam teknik pengumpulan data. Tujuan keempat, mampu menentukan metode dan instrumen yang sesuai untuk penelitian tafsir. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, mahasiswa bukan hanya tahu teori, tetapi juga mampu menerapkannya saat menyusun skripsi, riset, tugas akhir, jurnal, dan lain-lain. Sebelum kita lebih dalam, perlu kita pahami bahwa sumber data penelitian setidaknya ada 3. Yang pertama adalah person, orang atau manusia. Nah, ya, seperti informan, pengalaman dia terinspirasi oleh Al-Quran, ahli tafsir atau guru tafsir. Kemudian yang kedua adalah place, tempat kegiatan seperti pesantren, perpustakaan, halaqah tafsir, atau misalnya juga lembaga yang bergerak atau membidangi materi-materi pembelajaran ilmu Al-Quran. Oke. Kemudian ini mungkin sumber data penelitian yang paling cocok bagi, atau bukan paling cocok, yang banyak dilakukan oleh teman-teman sarjana ilmu Al-Quran, yaitu berupa paper. Paper, sumber data tertulis seperti manuskrip tafsir, kitab, kemudian jurnal atau arsip. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai penelitian kepustakaan. Kepustakaan. Karena sumber data utamanya adalah paper atau buku, kitab, manuskrip, jurnal atau sumber-sumber tertulis yang lain. Oke, perlu dipahami juga bahwa dalam pengumpulan data dan teknik sampling ini kita perlu tahu bahwa ada istilah populasi dan sampel. Apakah itu populasi dan apa itu sampel? Mari kita simak bersama-sama. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memenuhi syarat tertentu. Contoh, seluruh kitab tafsir karya ulama Nusantara itu populasi. Misalnya kita akan membahas tentang penelitian, ingin meneliti tentang kitab tafsir, tafsir Indonesia. Nah, maka yang dikatakan sebagai populasi adalah seluruh kitab tafsir Indonesia itu adalah populasi. Karena banyaknya kitab tafsir yang ada di Indonesia, baik itu yang ditulis oleh satu juz, ditulis oleh perorangan, kelompok, terdiri dari satu juz misalnya, atau 2 juz, atau bahkan komplit 30 juz, dengan berbagai pendekatan dan teori yang dia gunakan, maka ini kalau kita teliti keseluruhan akan memberatkan dan cukup banyak sekali, dan atau bahkan menjadi tidak fokus penelitiannya. Oleh karena itu ada yang namanya sampel. Apa sampel itu? Adalah bagian dari populasi, bagian dari ini yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Contoh, tema kita akan membahas tentang kajian akademik, akademik tematik, atau tafsir tematik.
tafsir tematik. Maka apa saja yang kita pilih? Maka yang kita pilih misalnya yang memiliki kurun waktu yang sama. Misalnya kita ambil satu kitab tafsir, kemudian untuk mewakili kitab tafsir yang ditulis oleh ulama Jawa, ambil kita satu, ambil kita lagi begitu, seterusnya. Hanya kalaupun banyak, maka yang kita ambil hanya 4 kitab tafsir yang dianggap relevan untuk tema kajian akademik tafsir tematik di atas. Nah, mengapa sampling itu diperlukan? Pertama, populasi yang terlalu besar untuk diteliti seluruhnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya tentunya. Kemudian yang ketiga, penelitian bisa lebih efisien tapi tetap valid bila sampel yang kita gunakan representatif. Ya, kemudian yang keempat, mengapa sampel itu diperlukan? Hasil penelitian dari sampel dapat digeneralisasi ke populasi. Artinya kita ambil misalnya kita akan meneliti tafsir tematik, ambil 3 kitab tafsir tematik, ya, tematik, kita ambil 3 kitab tafsir tematik. Kemudian ini bisa digeneralisasi ke populasi, sehingga tidak perlu meneliti ratusan kitab tafsir tematik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar Indonesia untuk menentukan atau menyimpulkan satu persoalan. Cukup diambil 1, 2, 3 yang menurut kita telah mewakili dari populasi yang akan kita kaji, sehingga ini kemudian digeneralisasi pada populasi begitu. Ya, contoh misalnya di sini yang saya tulis adalah meneliti persepsi santri tentang tafsir tematik. Ya, kalau santrinya 3.000 misalnya, maka kita akan mewawancarai 3.000 santri ini. Kita tentu waktu yang sangat terbatas dan jumlah yang cukup besar, sehingga ini perlu kita ambil sampel misalnya 500 ya, atau 300 dan seterusnya. Nah, 300 ini kemudian hasilnya bisa digeneralisasi. Jadi kalau 300 ini mengatakan A, maka A ini bisa kita bawa ke dalam 3.000 santri ini. Jadi misalnya contoh yang paling sederhana misalnya, apa kesukaan santri makan di pesantren, menu makanan di pesantren, apa kira-kira kesukaannya. Maka kalau ingin mewawancarai 3.000 santri ini, waktu yang cukup terbatas dan populasi yang terlalu besar, kita ambil misalnya 300, dan dari 300 ini misalnya ikan laut, ya, ikan laut menempati 76% misalnya dari hasil wawancara yang kita atau angket yang kita berikan. Maka 76% ini bisa kita generalisasi ke 3.000 santri, sehingga kita bisa memastikan bahwa 3.000 santri ya 76%-nya suka ikan laut. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan sampel ini dan kita generalisir ke 3.000. Itulah manfaat dari sampling. Nah, kemudian teman-teman, dalam penentuan sampling itu ada beberapa aturan yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah probability sampling dan non-probability sampling. Apa itu? Definisi dari probability sampling ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi tidak menentukan klaster kelas, apakah itu ustadz, apakah itu santri, apakah itu jenis perempuan, laki-laki, dan seterusnya, sama memiliki kedudukan yang sama di hadapan peneliti. Nah, tapi kalau non-probability sampling ini, peluang tiap anggota tidak sama. Biasanya berdasarkan pertimbangan peneliti. Contoh, peneliti ingin mengambil persepsi pengajar, maka ini yang diteliti atau yang diwawancarai adalah para pengajar saja, karena itu adalah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan atau pertimbangan peneliti. Nah, pilihan teknik apakah
probability sampling atau non probability sampling ini itu tergantung pada tujuan penelitian. Kalau misalnya penelitian kita lebih kepada kuantitatif, ya, maka itu lebih cocok pada model atau kategori teknik sampling probability sampling. Kalau penelitian kita adalah non kuantitatif atau kualitatif, maka lebih cocok dengan model teknik sampling non probability, gitu ya. Nah, kita akan jelaskan satu-satu ini apa itu jenis dan pembagiannya probability sampling dan bagaimana aturan mainnya. Pertama adalah probability sampling ini itu ada yang dinamakan dengan random sampling. Artinya random sampling ini pengambilan sampel secara acak. Contoh, memilih 50 santri dari 200 nama secara undian. Pokoknya diberikan saja, ya. Random sampling diberikan saja sesuai dengan undian yang keluar. Misalnya yang keluar 5 dan 5 itu sudah ditentukan untuk SMP, santri yang SMP, maka kita berikan saja tanpa pertimbangan lain, maka itu disebut sebagai random sampling. Kemudian yang kedua adalah proportional stratified sampling, adalah populasi yang memiliki strata, misalnya wilayah, kelas, gender, ya, perempuan, misalnya kelas atau tingkatan dan seterusnya, yang diambil secara proporsional. Contoh misalnya, tiap pesantren diambil 10% dari jumlah santrinya. Ya, pesantren-pesantren apa saja yang dibutuhkan atau dijadikan sampel itu sesuai dengan 10% ini. Kemudian yang ketiga adalah disproportional certified sampling, adalah sampel yang dilakukan tidak proporsional digunakan jika perbandingan jumlah tidak seimbang. Ya, ini kejadian-kejadian seperti ini terjadi di lapangan ketika kita ingin meneliti atau ingin memberikan angket, ya, kepada informan kita. Ya. Kemudian ada juga cluster area sampling, ya, adalah populasi dibagi dalam wilayah-wilayah kecil lalu dipilih secara acak. Di sebelum kita melakukan penelitian, maka ketika kita akan melaksanakan kegiatan penelitian dari misalnya contohnya kecamatan, dari sekitar 34 kecamatan, kita ambil 3 kecamatan dari 10, ya, kecamatan prioritas yang kita tentukan. Nah, ini yang disebut sebagai klaster karena misalnya pertimbangannya jarak tempuh atau tingkat kemandirian dari daerah atau kecamatan tersebut, sehingga 3 di antara 10 prioritas ini dianggap perlu untuk diteliti tanpa melibatkan yang 10 begitu. Nah, ini yang saya sebut tadi, penelitian yang kualitatif lebih kepada non probability sampling. Kenapa? Karena ini penentuan terhadap informan lebih banyak dilakukan atau dipilih oleh peneliti. Contoh misalnya kuota sampling, pengambilan berdasarkan kuota tertentu. Misal 20 santri tiap pesantren. Kenapa? Itu karena pertimbangan-pertimbangan subjektif dari peneliti. Ada lagi yang kedua pembagiannya. Ini ada 7 sebenarnya, cuma saya ambil yang poin penting saja. Ada 4 saya kira. Kemudian yang kedua adalah purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Contoh, memilih ahli tafsir yang menulis tafsir tematik gender. Apakah saya akan memilih Quraish Shihab? Apakah akan memilih misalnya Nasaruddin Umar atau tokoh-tokoh tafsir yang lain? Itu subjektivitas peneliti yang tentu ini juga harus didasari dengan argumentasi yang kuat untuk menjawab kenapa kita memilih Quraish Shihab atau Nasaruddin Umar, misalnya begitu. 3, snowball sampling, ya, adalah berawal dari satu informan. Kita ingin meneliti misalnya seberapa besar pengaruh ayat ini terhadap kehidupan masyarakat di desa A. Kita datang pada informan satu dan informan yang satu ini mengarahkan kalau
Bapak ingin tahu lebih detail informasi yang Bapak tanyakan, silakan datang kepada si A, karena si A ini adalah pelaku, pengajar, dan orang yang selalu mempromosikan tentang perbuatan ini, misalnya begitu. Nah, baru kita datang kepada rekomendasi dari yang disampaikan oleh informan pertama tadi. Nah, oleh karena itu ini yang disebut sebagai snowball, artinya bergulir gitu ya, seperti bola salju. Jadi dia datang ke satu informan dan datang lagi ke informan berdasarkan rekomendasi informan pertama untuk mengetahui lebih detail, lebih lanjut, lebih jauh tentang apa yang kita gali. Nah, sampling jenuh ya. Ini sampling jenuh ini seperti sensus. Jadi kalau misalnya informannya ada sedikit ya, ada 20, ada 50, maka seluruh populasi kita jadikan sampel ya, karena jumlahnya yang kecil dan memungkinkan untuk dilakukan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan yang lebih praktis, langkah-langkah menentukan sampel. Pertama, tentukan populasi penelitian dengan batas yang jelas. Jadi kita ingin meneliti di kabupaten mana. Contoh, saya mau meneliti tentang satu perilaku sosial atau satu perilaku komunitas misalnya ya di Kabupaten Probolinggo. Udah jelas populasinya adalah dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Kemudian kita tentukan siapa yang akan kita wawancarai di Kabupaten Probolinggo. Tentukan usia, latar belakang pendidikan, lokasinya di mana. Maka dari yang dari yang populasi yang besar kemudian menjadi lebih spesifik karena ketentuan-ketentuan tadi yang kita tentukan tadi, usia, latar belakang pendidikan, lokasi. Misalnya usia di atas 20, karena di atas 20 ini sudah lulus perkuliahan misalnya. Kemudian latar belakang pendidikan misalnya masuk pada keagamaan, yang non keagamaan karena tidak relevan dengan materi yang akan kita wawancarai, tidak masuk dalam kategori itu sehingga mengeluarkan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keagamaan. Lokasi juga, misalnya lokasinya adalah di beberapa kecamatan yang memiliki rating tinggi atau kecamatan mandiri. Tentukanlah kecamatan mandiri ada berapa, misalnya dari 34 kecamatan, ada kecamatan mandiri ada 10, maka hanya fokus pada 10. Jadi itu teman-teman sekalian, populasi yang sangat gede ketika kita memberikan batasan-batasan yang sesuai dengan apa yang kita cari, yang akan kita gali datanya, maka ini akan semakin mengerucut. Nah, setelah itu pilih jenis teknik sampling sesuai dengan pendekatan. Apakah kuantitatif, apakah kualitatif ya. Kalau datanya itu lebih kepada angka ya, lebih kepada statistik, maka kita menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Kalau misalnya ini lebih kepada fenomenologis, ingin mengetahui secara subjektif informan yang kita akan datangi itu, maka kita bisa menggunakannya pendekatan kualitatif. Nah, tentukan jumlah sampel ideal, misalnya 10-25% dari populasi. Nah, ini ketentuan-ketentuan atau langkah-langkah dalam menentukan sampel. Nah, ini ada teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara ya, interview, datang kepada orang yang akan kita teliti, masyarakat di mana dia tinggal, kita datangi, kita wawancarai dengan teknik atau langkah-langkah menentukan sampel di atas ini. Observasi juga, kemudian yang teknik pengumpulan data berikutnya adalah angket, kemudian teknik pengumpulan data yang keempat adalah dokumentasi atau dokumen ya. Nah, kita akan jelaskan yang empat teknik pengumpulan data ini. Pertama, wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara itu adalah percakapan tatap muka untuk menggali informan dari narasumber. Jadi tatap muka ini bisa tergantikan dengan misalnya telepon ya. Datang ke informan yang akan kita datangi, silahkan. Atau kalau informan kita susah sekali dihubungi, maka bisa menggunakan by phone ya. Tapi pastikan
orang yang kita wawancarai itu sudah benar dan tidak dipengaruhi oleh orang lain yang ada di sekitarnya, atau boleh video call ya, video call, sehingga laporan atau catatan kaki dari wawancara itu ditulis wawancara menggunakan video call ya, video call, screenshot masukkan ke dalam bukti wawancara. Nah, beberapa jenis wawancara itu yang pertama ada terpimpin menggunakan panduan pertanyaan. Jadi sebelum kita wawancara kita sudah menentukan nih contoh yang akan kita gali, misalnya yang kita gali yang contoh yang paling sederhana, misalnya membaca surat ya, baca surat Al-Waqiah ya, misalnya ya, Al-Waqiah. Nah, membaca surat Al-Waqiah misalnya. Apa persepsi santri atau masyarakat membaca surat Waqiah ini? Maka pertanyaan-pertanyaannya ditulis terlebih dahulu di sini. Apa yang akan kita gali? Misalnya motivasi, kemudian sumber dari mana dia tahu membaca Al-Waqiah itu bisa memperlancar rezeki, kemudian sumber pengetahuan ya. Kemudian dibaca di mana dan seterusnya ya. Itu ditulis terlebih dahulu. Itu namanya wawancara terpimpin menggunakan panduan pertanyaan. Atau tidak terpimpin, bebas ya. Pokoknya apa yang kita akan ketahui dari membaca surat Al-Waqiah itu bebas. Mau bercerita dia secara personal, mau bercerita pengalamannya membaca surat Al-Waqiah sehingga akhirnya dia mendapatkan, betul-betul merasakan dapat rezeki yang banyak dan seterusnya, itu bisa. Itu namanya tidak terpimpin. Kemudian bebas terpimpin, artinya apa? Dia sudah memiliki panduan ya, panduan, tetapi dia bisa saja keluar melebar pertanyaannya di luar panduan, itu bisa ya. Itu namanya bebas terpimpin, artinya tetap dia wawancara sebebas-bebasnya kepada informan, tetapi juga ada panduan-panduan yang sudah ditetapkan sehingga dia lebih fleksibel ya, ada panduan sekaligus dia bisa bertanya di luar panduan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua, teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi ini mengamati secara langsung fenomena atau perilaku objek penelitian. Contoh misalnya kita akan melihat perilaku santri ya. Atau kalau tidak perilaku santri, perilaku santri ya, perilaku santri contoh misalnya kita akan meneliti sebuah pesantren yang memiliki metode baru atau memiliki pendekatan baru dalam memberikan pembelajaran kepada santrinya ya. Maka misalnya kita contohkan pondok pesantren Abata misalnya ya. Misalnya pondok pesantren Abata. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Kita datang ke Abata ya. Ikut kegiatan-kegiatan yang diajarkan di pondok pesantren Abata, ikut nimbrung ya. Kita tentukan misalnya 3 bulan ikut. Nah, ikut itu yang disebut sebagai jenis partisipatif. Ya, peneliti ikut dalam kegiatan, ikut. Atau non partisipatif. Ya, dia meneliti pondok pesantren Abata, tetapi dia tidak ikut, dia mengamati dari luar. Ya, dia mengamati dari luar, tidak ikut, tidak partisipatif, non partisipatif. Nah, atau yang kedua, sistematis menggunakan daftar observasi ya, menggunakan daftar observasi. Nah,
Contoh kalau yang saya tulis di sini adalah mengamati proses halakoh tafsir di pesantren untuk melihat interaksi guru dan santri. Ya, apa manfaatnya? Manfaatnya tentu ini yang partisipatif dan non partisipatif, khususnya yang partisipatif itu lebih mengetahui secara detail bagaimana perilaku santri, bagaimana motivasi santri ketika membaca surat Al-Waqiah misalnya, atau bagaimana metode pembelajaran itu diajarkan pesantren kepada santrinya. Itu tahu secara detail dan itu menjadi laporan-laporan penelitian. Ya, angket ini khusus untuk penelitian kuantitatif. Artinya apa? Artinya adalah daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Nah, angket itu ada dua jenis. Yang pertama jenis terbuka dan tertutup. Terbuka jawabannya bebas sesuai pendapat responden. Artinya kita memberikan bagaimana pandangan Anda, ya, pandangan Anda tentang kebersihan, misalnya ya, kamar pesantren misalnya. Maka ini bebas, baik, sangat bagus dan seterusnya. Ini bebas. Atau sudah diberi pilihan, ya. Biasanya dengan angka untuk menentukan berapa persentase di akhir jawaban. Di angka 1 misalnya sampai angka 5, ya. Bagaimana pandangan Anda tentang kebersihan kamar pesantren? Jawabannya misalnya bisa 4, bisa 3, bisa 5. Dan masing-masing ini memiliki poin tertentu sebagai akumulatif nanti menyimpulkan dia lebih cenderung ke persepsi apa gitu. Nah, dokumentasi ini ya catatan, surat, kalau kita ke pustakaan maka kajian lapangan, maka arsip misalnya, ada kitab, ada artefak yang bisa kita amankan, kita dokumentasikan, kita simpan baik-baik sebagai laporan dari penelitian yang kita lakukan. Contoh misalnya ya, menelaah kitab tafsir Marah Labid, ya, karya An-Nawawi Al-Bantani untuk kajian corak tafsir. Nah, ini kan Marah Labid ini adalah bisa dijadikan sebagai dokumentasi. Atau kita datang observasi ke pesantren tadi, maka kegiatan-kegiatan itu bisa kita lakukan dokumentasi. Nah, setelah kita melewati teknik pengumpulan data tadi, maka tibalah di triangulasi. Triangulasi ini adalah membandingkan antara data yang dihasilkan dari wawancara, kemudian jenis dan sumber data yang kita sudah kumpulkan, kemudian instrumen penelitian, sehingga antara kesimpulan 1, 2, 3 ini kita bandingkan sehingga menjadi saling menguatkan, gitu ya. Contoh misalnya, data hasil wawancara ya diverifikasi dengan catatan observasi. Jadi kita wawancara nih ke pesantren misalnya. Oh, pesantren saya bagus misalnya ya, bagus, baik, sangat diajarkan metodologinya, bisa 3 bulan misalnya ya, menghafalkan Al-Quran langsung hafal. Tetapi di dalam catatan observasi ketika dia menjadi partisipan, ya, ikut nimbrung dalam kegiatan santri, ternyata ada santri yang menghafalkan sampai 2 tahun nggak hafal-hafal. Berarti data wawancara ini tidak sinkron dengan data catatan observasi yang kita ikuti. Itu manfaat dan kegunaan dari triangulasi data untuk membandingkan masing-masing data yang diperoleh dalam penelitian. Saya kira itu, teman-teman, terima kasih. Sebentar lagi seperti biasa saya akan memberikan kuis dan memberikan penugasan untuk melihat sejauh mana kita memahami tentang teknik pengumpulan data dan teknik sampling, dan bagaimana kita akan mengaplikasikan ke dalam riset atau mini riset yang kita tulis dalam penugasan di e-learning. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.